Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas yaitu tentang tokoh-tokoh psikolog Muslim, yaitu Ibnu Sina. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Dari saya yaitu Fania. Selanjutnya ada Mbak Talia, ada Mbak Adelia, dan ada Mbak Rizka. Baik, sepertinya kita akan langsung saja ke pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini adalah tentang psikologi Islam, yaitu yang mengaji perilaku manusia dengan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial berdasarkan ajaran Islam. Ibnu Sina adalah tokoh penting dalam bidang ini yang berkontribusi melalui kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang mengaitkan kesehatan mental dengan kesejahteraan spiritual. Pemikirannya tentang hubungan antara jiwa dan tubuh menjadi dasar bagi pemahaman psikologis yang holistik dalam psikologi Islam. Jadi teman-teman, di sini itu ada eh, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah filsuf dan ilmuwan Muslim yang berpengaruh. Kontribusinya adalah kontribusi Ibnu Sina adalah menggabungkan pemikiran dalam psikologi Islam yaitu konsep jiwa dan yang holistik. Terus sistem pengobatan yang beliau investasikan adalah seperti pengobatan jiwa yang memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional, termasuk dalam karyanya yaitu Al-Qanun fi Al-Tib, yang menjadikan referensi utama dalam pendidikan kedokteran. Pandangan filosofis Pandangan filosofisnya itu adalah menganggap jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Ia berpendapat bahwa jika adalah entitas abadi dan menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk jiwa yang sehat. Nah, dalam psikologi Islam menurut Ibnu Sina adalah Ibnu Sina menjelaskan psikologi Islam itu dibagi menjadi dua kajian, yaitu tentang jiwa, nafs, dan mencakup fungsi hubungan jiwa dan tubuh. Jadi ada jiwa sendiri, nafs, dan tubuh kita sendiri secara fisik. Nah, sebelumnya apa sih itu psikologi Islam? Psikologi Islam menurut Ibnu Sina adalah memfokuskan dalam pembahasan jiwa atau nafs. Seperti gimana cara kerjanya, sifat-sifatnya, dan hubungannya nafs dalam eh, tubuh kita. Jadi, teman-teman, jiwa dan tubuh itu tuh berbeda. Menurut Ibnu Sina, jiwa itu kekal dan tidak bergantung terhadap tubuh. Jadi, meskipun tubuh mati, jiwa tetap hidup. Di sini kan ada tentang hubungan keduanya diibaratkan sebagai kapal dan nahkoda. Nah, artinya tuh adalah Ibnu Sina mengasih analogi analogi yaitu seperti jiwa itu adalah nahkoda yang mengatur kapal. Kapal ini adalah tubuh kita. Jadi pengendali utama dalam tubuh kita adalah nafs kita. Nah, proses mental yang Nah, proses mental menurut Ibnu Sina adalah jiwa itu mempunyai fungsi yang penting, seperti kognisi, ingatan, dan emosi. Ibnu Sina juga membagi jiwa jadi beberapa bagian, dan tiap bagiannya mempunyai tugas-tugas sendiri. Secara keseluruhan, psikologi Islam menurut Ibnu Sina bersifat holistik, mengaitkan aspek spiritual, mental, dan fisik. Selanjutnya, selanjutnya adalah konsep nafs menurut Ibnu Sina. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa dalam psikologi Islam menurut Ibnu Sina yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nafs, yaitu jiwa, dan kedua adalah tubuh. Nah,
Konsep nafs ini sendiri itu adalah al-nafs atau jiwa, merupakan entitas penting dalam memahami kehidupan manusia. Jadi di sini interaksi jiwa dan tubuh menurut Ibnu Sina itu eh, dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sebaliknya. Jika kesehatan fisik kita juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Oleh karena itu, di sini eh, Ibnu Sina membagi menjadi tiga nafs, yaitu tiga jiwa menjadi tiga kategori, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Ibnu Sina menekankan bahwa tubuh dan jiwa itu saling berinteraksi sehingga kesehatan individu itu dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, dan emosional seperti yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adelia. Baik, kita sekarang masuk ke nafs menurut Ibnu Sina. Jadi yang pertama itu ada al-nafs al-nabatiniyah atau jiwa nabati. Jadi itu berkaitan dengan fungsi dasar untuk kehidupan berkelanjutan. Fungsi utamanya meliputi pertumbuhan yang mengatur proses pertumbuhan sel dan jaringan, reproduksi yang memastikan organisme dapat berkembang biak, dan pemenuhan kebutuhan makanan, yang mengelola metabolisme dan asimilasi nutrisi. Jiwa nabati berproses secara otomatis tanpa kesadaran dan dapat ditemukan di semua bentuk kehidupan, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Meskipun manusia memiliki jiwa yang lebih kompleks, aspek nabati tetap penting bagi kesehatan fisik. Karakteristik jiwa nabati berfungsi otomatis tanpa kesadaran, ada pada semua makhluk hidup dan penting bagi kesehatan fisik manusia. Jadi, jiwa nabati itu mengatur fungsi dasar tubuh secara otomatis tanpa kita sadari, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan pencernaan. Misalnya, tumbuhan tumbuh atau hewan mencerna makanan tanpa perlu berpikir. Pada manusia, meskipun kita bisa berpikir, jiwa nabati tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh seperti detak jantung, pernafasan, dan metabolisme yang berjalan otomatis. Tanpa jiwa nabati, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun kita memiliki kemampuan berpikir, jiwa nabati tetap mendasar untuk hidup dan kesehatan kita. Kedua, yaitu ada al-nafs hayawaniyah, yaitu jiwa hewani. Memungkinkan makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, berinteraksi dengan lingkungan. Fungsi utamanya meliputi kemampuan bergerak, baik aktif maupun reaktif, seperti persepsi melalui panca indera. Jiwa ini memiliki daya gerak dan daya persepsi, menjadikannya lebih kompleks daripada jiwa nabati, karena melibatkan respon terhadap rangsangan dan adaptasi terhadap situasi. Karakteristiknya, jiwa hewani memiliki dua kemampuan utama, yaitu daya gerak untuk aktivitas fisik dan daya persepsi untuk memahami lingkungan. Jiwa ini lebih kompleks karena melibatkan respon terhadap rangsangan dan adaptasi. Jadi, jiwa hewani itu lebih kompleks karena dia itu mampu merespons rangsangan dan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini memungkinkan makhluk hidup bertindak sesuai perubahan seperti menghindari bahaya, mencari makanan, dan berinteraksi. Jiwa ini juga memproses informasi dari panca indera, sehingga makhluk hidup dapat mengenali lingkungan dan membuat keputusan. Berbeda dengan jiwa nabati yang pasif, jiwa hewani menghasilkan perilaku yang lebih dinamis dan terarah. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu al-nafs al-insani atau jiwa insani. Al-nafs al-insani adalah jiwa yang khas bagi manusia, mencakup aspek intelektual dan moral. Memiliki fungsi utama yakni kemampuan berpikir, memungkinkan manusia untuk berpikir secara rasional dan kritis, yang mencakup analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Moralitas bertanggung jawab atas kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta membuat keputusan etis berdasarkan prinsip moral. Sementara itu,
Refleksi memfasilitasi kemampuan manusia untuk merenungkan pengalaman dan belajar dari masa lalu, yang mendukung pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Karakteristiknya, jiwa insani membedakan manusia dengan kapasitas akal dan pertimbangan yang memungkinkan kesadaran tinggi dan perencanaan masa depan. Aspek ini juga mencakup kemampuan mengejar tujuan hidup serta perkembangan spiritual dan intelektual. Jadi, jiwa insani itu membuat manusia bisa berpikir lebih tenang dalam berpikir lebih tenang dalam hidup dan tujuan mereka. Dengan jiwa ini, manusia nggak cuma hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga merencanakan masa depan dan memikirkan apa yang ingin dicapai, serta bagaimana mencapainya. Jiwa insani juga mendorong manusia untuk mencari tujuan hidup yang lebih bermakna, entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pencapaian pribadi. Selain itu, jiwa ini membantu manusia untuk terus belajar dan berkembang, baik dalam pengetahuan maupun dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam. Jadi, jiwa insani nggak cuma membuat manusia hidup secara fisik, tetapi juga membantu mereka berkembang secara mental dan spiritual untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sadar akan hidup mereka. Oke, selanjutnya yaitu al-nafs berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Satu, al-nafs al-nabatiyah atau jiwa nabati, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99, yang berbunyi, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikanlah pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jiwa tumbuhan dalam Al-Quran. Namun, konsep al-nafs terdapat dipahami dari tafsir yang mengartikan jiwa sebagai keseluruhan kehidupan yang juga mencakup tumbuhan. Jadi, dalam surat Al-An'am ayat 99, Allah menggambarkan bagaimana air hujan menumbuhkan berbagai tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebutkan jiwa tumbuhan, kita bisa memahami bahwa konsep an-nafs atau jiwa mencakup seluruh kehidupan, termasuk tumbuhan. Jadi, jiwa nabati atau kehidupan tumbuhan dapat diartikan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang juga menunjukkan kekuasaannya. Yang kedua, yaitu al-nafs al-hayawaniyah atau jiwa hewani. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Berbicara tentang manusia yang menyerupai binatang karena mengikuti hawa nafsu tanpa menggunakan akal yang berbunyi, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu tanpa menggunakan akal, bahkan lebih buruk dari binatang, meskipun mereka punya hati, mata, dan telinga. Mereka tidak menggunakannya untuk memahami atau melihat atau mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa jiwa hewani bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga melibatkan kemampuan untuk berpikir dan memahami. Jika seseorang hanya mengikuti keinginan tanpa berpikir, mereka bisa menjadi seperti binatang, tidak memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya yang ketiga
Al-Nafs berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah dalam surah Asy-Syams ayat 7-10, Allah menjelaskan bahwa jiwa manusia diciptakan dengan potensi untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Allah memberi ilham kepada jiwa manusia menunjukkan jalan kefasikan atau kejahatan dan ketakwaan atau kebaikan. Orang yang berhasil menyucikan jiwanya akan mendapatkan keberuntungan, sedangkan mereka yang membiarkan jiwanya kotor akan mengalami kerugian. Ayat-ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Ayat 7, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat 8, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ayat 9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dan ayat 10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih, tetapi pilihan tersebut membawa konsekuensi. Membersihkan jiwa melalui amal baik dan menjauhi dosa adalah kunci keberuntungan, sementara membiarkan jiwa terjerumus dalam dosa akan membawa kerugian. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa dan tubuh saling terkait erat. Beberapa hal penting dari pandangannya. Yang pertama, keterhubungan jiwa dan tubuh. Emosi dan perasaan bisa mempengaruhi kesehatan. Contohnya, seperti stres dapat menyebabkan sakit kepala atau masalah pencernaan. Sebaliknya, masalah fisik juga mengaruh jiwa. Contohnya, penyakit kronis bisa menyebabkan kecemasan atau depresi. Yang kedua, pentingnya keseimbangan. Jika salah satu terganggu, jiwa atau tubuh, kualitas hidup seseorang akan menurun. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik dan mental secara bersamaan sangat penting. Yang ketiga, pendekatan terapi menyeluruh. Terapi atau pengobatan sebaiknya mencakup keduanya, yaitu fisik dan mental. Contohnya, selain obat untuk penyakit fisik, diperlukan dukungan psikologi untuk mempercepat pemulihan. Kesimpulannya, menurut Ibnu Sina, menjaga harmoni antara jiwa dan tubuh adalah kunci untuk hidup sehat dan bahagia. Selanjutnya, yang pertama, interdependensi jiwa dan tubuh. Ibnu Sina menegaskan bahwa jiwa dan tubuh saling bergantungan dan mempengaruhi. Contohnya, pertama, kesehatan mental mempengaruhi fisik. Stres yang terus-menerus dapat memicu gejala seperti sakit kepala atau kelelahan. Itu bisa menciptakan siklus negatif yang tidak dikelola dengan baik. Kedua, pengaruh emosional terhadap kesehatan fisik. Emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat mempengaruhi tubuh melalui yang pertama perubahan hormon. Misalnya peningkatan hormon stres atau kortisol dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, peningkatan risiko penyakit. Gangguan psikologis dapat memicu masalah fisik seperti tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan. Sebaliknya, rasa sakit atau penyakit fisik sering memperburuk kondisi emosional seseorang. 3. Pentingnya keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik sangat penting untuk mencegah risiko masalah kesehatan serius seperti gangguan tidur atau penyakit jantung, penurunan kualitas hidup secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya, keseimbangan antara jiwa dan tubuh adalah kunci untuk hidup sehat. Perawatan kesehatan harus mencakup aspek fisik dan emosional untuk mencegah atau memutus siklus negatif antara keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, keseimbangan emosional dan fisik yang nomor 4, yaitu tentang pendekatan terapi. Dalam terapi psikosomatis ini, cara yang dipakai adalah konseling, introspeksi, dan penguatan jiwa.
Tujuannya tuh untuk membantu orang ngerti dan menyelesaikan masalah emosional mereka yang bisa berdampak baik ke kesehatan fisik. Lewat konseling ini tuh orang bisa belajar cara ngatur stres yang nggak cuma buat baik kesehatan mental, tapi juga bisa ngurangin gejala fisik yang muncul. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ada holistik dan pengobatan. Pendekatan ini tuh mengajarkan kalau buat dapetin kesehatan yang optimal, kita tuh harus ngelihat manusia tuh secara holistik. Yang berarti fisik, mental, dan spiritual tuh harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan ngelihat semua aspek ini, terapi terapi ini tuh jadi lebih lengkap dan efektif. Contohnya tuh ada di meditasi dan refleksi spiritual yang sering dipakai buat ngatasin stres dan ningkatin kesehatan mental yang akhirnya bisa bikin kesehatan fisik tuh juga jadi lebih baik. Selanjutnya, selanjutnya ada metode Selanjutnya ada metode terapi yang digunakan oleh Ibnu Sina. Yang pertama tuh ada pendekatan holistik. Ibnu Sina tuh ngelihat kesehatan tuh nggak cuma dari pengobatan fisik doang, tetapi itu juga terkait dengan kondisi mental dan emosional. Beliau tuh percaya kalau tubuh dan jiwa tuh saling berkaitan. Jadi, kalau ada masalah di salah satu bagian tuh bisa ngefek ke bagian lainnya. Makanya pengobatan tuh harus melibatin semua aspek kehidupan termasuk yang psikologis dan spiritual. Yang kedua tuh ada konseling dan pengelolaan emosi. Konseling tuh bisa bantu pasien tuh ngerti masalah psikologis yang ngeganggu kesehatan fisiknya. Dengan cara ngobrol dan curhat, ngerilis perasaan, dan nyari solusi. Kemudian pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi itu seperti meditasi dan refleksi buat ngurangi stres dan kecemasan biar orang tuh bisa nemuin ketenangan dalam diri mereka. Yang ketiga tuh ada introspeksi. Beliau mengajarkan introspeksi buat ngerti diri sendiri tuh lebih dalam. Dengan cara merenung, seseorang tuh bisa nyadar sumber stres yang ngaruh ke kesehatan fisiknya dan jadi lebih paham sama pikiran serta perasaannya. Yang keempat tuh ada pengaturan gaya hidup sehat. Ibnu Sina tuh percaya kalau gaya hidup sehat tuh bagian terpenting dari penyembuhan ini. Contohnya tuh bisa melakukan dengan nutrisi yang seimbang, dengan cara makan makanan yang bergizi buat jaga tubuh tetap sehat. Kemudian dengan aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur, biar tubuh dan pikiran tuh tetap fit. Kemudian ada tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas tuh bisa buat kita ngembaliin energi. Kemudian yang nomor 5 tuh ada pengobatan herbal dan terapi fisik. Beliau menggunakan obat herbal dan terapi fisik. Beliau tuh yakin kalau banyak penyakit yang bisa disembuhin pakai obat dari tumbuhan dan terapi seperti pijat untuk mengurangi ketegangan. Yang terakhir tuh ada spiritualitas. Spiritualitas itu juga merupakan peran penting dalam pendekatan Ibnu Sina. Nah, beliau tuh percaya kalau kedekatan sama Tuhan tuh ditambah praktik spiritual seperti doa dan meditasi tuh bisa ngasih ketenangan jiwa dan makna hidup yang akhirnya bantu kesejahteraan mental dan emosional. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu Ibnu Sina itu merupakan ilmuwan yang punya andil besar dalam filsafat, kedokteran, dan psikologi. Beliau tuh mencoba nyambungin ilmu-ilmu pengetahuan Yunani dengan nilai-nilai Islam, sehingga tuh muncullah konsep jiwa al-nafs yang lebih lengkap dan mencakup banyak aspek. Menurut beliau, jiwa tuh abadi dan punya hubungan erat sama tubuh. Beliau tuh membagi jiwa menjadi 3 kategori, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Nah, dalam soal kesehatan, Ibnu Sina tuh mengajarkan tentang pendekatan yang menyeluruh. Berarti nggak cuma fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Menurut beliau, keseimbangan ketiga hal ini tuh penting banget buat dapetin kesehatan yang maksimal. Terapi yang dia ajarin tuh juga melibatkan konseling dan introspeksi supaya orang tuh bisa lebih paham masalah psikologisnya ditambah dengan gaya hidup sehat seperti makanan yang bergizi, olahraga rutin, dan tidur yang cukup.
Ibnu Sina tuh juga percaya spiritualitas tentang kayak doa dan meditasi itu penting buat nenangin jiwa dan nyari makna hidupnya. Beliau tuh juga percaya kalau jiwa yang sehat itu nggak cuma tergantung sama tubuh yang sehat, tapi juga soal pendidikan, moralitas, dan keimanan. Nah, pemikirannya tuh masih relevan sampai sekarang dan menjadi dasar ilmu, pengetahuan, serta psikologi modern. Ibnu Sina tuh menjadi inspirasi di dunia timur dan barat karena beliau bisa menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika ada pertanyaan, silahkan nanti eh, tanyakan di WA grup. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf, banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.